Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sahabat Eljon, kita ketemu di acara Chinese Community Update bersama Eljon TV. Siang hari ini saya bersama dengan Pak Suhan Halim, dengan Pak Gunawan. Terima kasih, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar mengenai berbagai hal dalam rangka kunjungan Pak Suhan Halim ke Indonesia. Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih juga udah diberi kesempatan, Pak. Ya. Luar biasa. Saya lihat fan-nya Pak Suhan Halim menungguin Bapak datang udah lama nih. Udah berapa 3 tahun. Sudah 3 tahun saya nggak balik ke Indonesia. Jadi ya. Ya. Sudah 3 tahun tidak kembali ke Indonesia. Mari kita dengarkan beberapa wejangan mungkin yang ingin disampaikan berhubung dunia ini sudah berubah total. Saat ini dari dunia yang tadinya fine-fine aja mendadak kacau balau karena COVID. Pak Suhana 3 tahun tidak datang ke Indonesia. Kita pengen dengerin kira-kira gimana Pak? Iya, jadi begini. Sebenarnya saya tuh secara rutin setiap tahun at least 2 kali datang ke Indonesia. Tapi karena kita semua ngalamin pandemi, saya juga nggak bisa hadir ya karena keterbatasan restriction dari movement. Nah, jadi baru tahun ini saya sempat hadir. Nah, makanya saya juga pikir, kita temu kangen lah sama teman-teman saya, klien-klien saya, dan juga sahabat baik saya Pak Gun nih. Ini seorang tokoh budaya Tionghoa yang sangat senior gitu. Jadi, nah sekalian juga selain itu saya mengadakan semacam launching. Jadi di hikmah dari masa pandemi itu adalah saya jadi mendirikan organisasi non-profit yang saya kasih nama WISE. Jadi tujuannya itu kita bukan di politik tapi di budaya. Jadi kita coba untuk memperkenalkan budaya. Nah, saya juga sangat beruntung karena ada seorang tokoh senior yang mendukung kita orang. Jadi penasehat gitu ya. Pak Gun. Iya. Luar biasa nih. Jadi di dalam kondisi pandemik dapat ide membuat sebuah organisasi non-profit WISE gitu ya. WISE. Nah, WISE ini selain dari kegiatan-kegiatan non-profit seperti Bapak ceritakan dan mungkin kebudayaan Tionghoa, apalagi Pak yang ingin dikerjakan oleh yayasan? Dalam jangka menengah panjang, kita tuh akan coba menggalang resources, maksudnya secara dana, secara kemampuan lah, untuk memberikan santunan untuk anak-anak yang berprestasi tapi dia nggak mampu, kayak semacam beasiswa lah. Jadi kita fokusnya di pendidikan dan di budaya gitu, kira-kira. Oke, luar biasa. Pak Gunawan, ini menurut Pak Gunawan, idenya Pak Suhan Halim mendirikan organisasi ini gimana Pak? Oh, sangat bagus sekali. Bagus sekali ya? Ya, terutama untuk lingkungan kita, banyak yang kesulitan ekonomi pada umumnya untuk seluruh Indonesia. Iya. Ya. Jadi kegiatannya bisa dilakukan di seluruh Indonesia Pak ya? Betul. Oke. Ya. Fokus di bidang kebudayaan? Kebudayaan, ya. Ya. Tadi saya lihat pameran yang kerajinan yang Bapak bikin itu bagus-bagus banget. Itu udah berapa lama itu Pak? Saya kerja kayu sampai tahun ini 52 tahun. 52 ya, tahun? Waduh, tukang kayu. Nah itu saya bikin bukan untuk artinya profit minded, bukan mencari untung terutama, tapi untuk melestarikan budaya kita. Budaya suku Tionghoa. Ya. Semua saya dapat dari pengalaman saya tukang kayu, dari keluarga saya yang mana buyut saya dari Cina. Ya. Dari rumah tua saya pelajarin apa komponennya yang banyak dilupakan orang. Itu saja. Pak Suhana, kalau kita lihat bagaimana kondisi setelah pandemi. Ya. Sekarang masuk ke tahun kelinci. Kelinci, ya betul. Kira-kira kelinci ini akan membawa kita kemana ini? Jadi, membawa lebih baik atau ini begini. Jadi di tahun lalu kan kita di tahun macan. Jadi semua orang serba agresif, berani lah istilahnya, harus galak gitu. Nah kalau di tahun kelinci patternnya beda. Dia tuh akan lebih soft. Jadi dia lebih main strategi. Nah jadi itulah salah satu yang paling penting buat kita semua itu dalam menghadapi tahun kelinci itu adalah kita harus lebih pintar berputar otak.
Karena kalau nggak kita akan ketinggalan. Jadi kita nggak bisa lagi mengandalkan semangat dan keberanian, tapi juga harus putar otak. Itu aja sih intinya. Makanya kelinci itu cerdas. Cerdas, betul. Lincah. Iya. Ya Pak ya. Jadi kita juga harus lincah dan cerdas. Harus lincah menangkap hoki, harus cerdas merebut hoki gitu, benar nggak Pak? Jadi hoki itu harus dijemput Pak ya? Iya, kita nggak bisa aja, tunggu duduk-duduk, nggak bisa itu. Kita harus datang menguber. Kira-kira siapa saja Pak yang bakal menangkap hoki-hoki ini? Sionya apa aja nih? Nah ini kalau kita ngomongin secara rumus general ya, ini saya disclaimer rumus sejuta umat lah. Jadi itu yang ada simbol kambing, dia akan diuntungkan. Kemudian simbol babi, kemudian simbol anjing gitu. Anjing. Iya. Jadi tiga sio ini yang akan lebih diuntungkan. Di dalam tahun kelinci. Betul. Oke. Kalau tiga sio ini Pak, terus kira-kira jenis bisnis apa yang bagus Pak untuk tahun ini bagi tiga sio atau bagi siapa aja? Kalau secara bisnis ini juga again adalah informasi yang sifatnya general ya, jadi nggak bisa main di copy and paste. Nah itu bidang tanah, bidang logam, bidang air. Kemudian yang kurang diuntungkan itu bidang air dan bidang kayu. Bidang logam dan bidang kayu. Itu yang kurang gitu. Oke, sahabat Eljon, Pak Suhana ini adalah seorang pakar Feng Shui. Bukanlah. Yang luar biasa. Pukantang ya. Ini kita punya kesempatan yang bagus sekali untuk mendapat pencerahan dari beliau. Ini apalagi yang mau Bapak sampaikan kepada pemirsa? Kalau saya boleh sharing ya, maksudnya gini, kita itu hidup hanya sementara ya. Jadi kadang-kadang kalau kita udah ada keberuntungan dalam mendapatkan rezeki, kita juga alangkah baiknya kita jangan lupa kepada orang-orang yang mungkin masih membutuhkan. Jadi kita harus punya kepedulian sosial, apalagi dengan lingkungan orang-orang di mana kita tinggal, karena mereka inilah adalah saudara kita. Kayak seperti saya bisa, tadi pagi saya cerita ke Pak Gun, saya hari ini sangat beruntung. Saya bisa mengadakan acara gathering ini yang di luar ekspektasi ya Pak ya, itu sampai ratusan orang. Itu juga berkat dukungan dari teman-teman. Jadi dulu almarhum ayah saya bilang, kalau kamu keluar, kamu di luar rumah, kamu tuh mengandalkan sahabat. Jadi itulah kita perlu punya sahabat. Benar nggak Pak Gun? Pak Gun juga setuju. Dia bilang kita jadi orang nggak bisa istilahnya egois sendiri. Kita harus butuh pertolongan dari teman-teman. Ya inilah, karena berkat dukungan Bapak, berkat dukungan Pak Gun, saya bisa hari ini mengadakan acara gitu. Saya rasa itu luar biasa. Iya. Jadi yang kita andalkan kalau keluar rumah adalah teman-teman. Iya, saudara kita nggak ada loh, iya kan? Bener nggak Pak? Shutman kau penyu. Shutman kau penyu dia bilang. Iya. Jadi itulah saya rasa. Mungkin kalau Pak Gun mau nambahin pesan-pesan apa yang buat tahun ini kira-kira kita mesti ngapain nih biar bisa menitih bui di tahun kelinci? Ya, saya cuma mengharapkan Pak Suhana, teman baik saya, cita-citanya bisa tercapai. Amin Pak. Artinya Wise ini tambah berkembang, banyak pengikutnya. Itu. Ya, saya harapkan Pak Gun juga tetap support, Pak Joni juga bantu saya kan melalui PSMTI, organisasi Tionghoa lainnya. Ya, semoga itu Pak. Ini kalau kita lihat data-data dari banyak organisasi Tionghoa di Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 200. 200 ya? Lebih dari 200 organisasi. Nah ini total orang Tionghoa di Indonesia lebih kurang 30 juta. Wah, 30 juta lebih kurang 30 juta. Ini adalah suatu komunitas yang sangat besar. Potensinya ya? Potensinya luar biasa. Sumber daya yang hebat. Kita berharap teman-teman Tionghoa ini betul-betul bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah Indonesia di segala bidang. Harus itu harus. Ya. Nah, ada nggak bidang-bidang yang menurut Bapak yang perlu didorong? Karena kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini banyak orang Tionghoa menjadi anggota DPR di daerah, DPR RI, ada yang jadi wali kota, jadi bupati, ya kan? Menurut Bapak apa yang harus kita dorong lagi? Ya harus dong, karena memang kita seperti yang saya selalu cerita ke sahabat dan klien saya,
kalau kita udah tinggal di Indonesia, kita udah harus bersumbangsi. Kan ada dibilang kan di mana Bumi dipinjak, di situ langit di situ dijunjung. langit Ya kita dipinjak. nggak usah sungkan, partisipasilah yang masing-masing di bidang politik, di bidang kepemerintahan, birokrasi, di bidang militer itu nggak apa-apa. Menurut saya bagus. Kita jangan lagi eksklusif hanya di seputar bisnis, itu saya rasa kurang ya. Jadi nanti akhirnya juga backfire ke komunitas kita gitu. Itu sih pendapat saya. Pak Gun saya rasa setuju ya bidang-bidang begitu. Jadi kita jangan hanya terpaku di masalah ekonomi Pak Ya, gitu. jadi jangan jadi pedagang aja Pak ya. Jangan. Ya, sesekali jadi orang hongsi juga, sesekali jadi ahli kayu juga kan gitu. Sesekali jadi perhotelan juga. Iya. Jadi kita luas lah, kita perlebar, kita punya networking gitu. Ya. Iya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan luar biasa Pak. Iya. Dari 30 juta orang ini sudah banyak yang jadi polisi ada, tentara ada, kejaksaan ada, ya Pak ya. Terus bupati, wali kota, gubernur, ya banyak sekali orang Tionghoa. Dari segi Feng Shui, bagaimana caranya Bapak bisa melihat, misalnya nih ada orang yang datang konsultasi ke Bapak. Kira-kira cocok nggak sih dia ini masuk ke politik gitu? Oh itu biasa Bisa gini, nggak, Pak? bisa itu dari Bisa. analisa Pak Ce. Jadi misalkan kita hokinya di bidang logam itu cocok di politik. Kita hokinya di bidang kayu itu cocok di bidang kayak perpajakan. Kemudian kita kekurangan unsur air itu cocok di bidang intelijen. Itu bisa semua serse kriminal itu cocok itu. Nah itu bisa dilihat dari Pak Ce. Jadi kita berkiprah, tapi kita juga jangan salah jurusan. Kalau salah jurusan gitu. Oke. Iya, itu hal ya. Jadi mereka bisa konsultasi ke Pak Suhana melihat dari Pak Ce-nya Pak Ce. cocok nggak Cocok dia nggak masuk dengan ke bidang. dalam Betul, bidang-bidangnya betul. ya Iya, Pak ya. betul, iya. Lantas kalau mereka mau konsultasi nih, Iya. sekarang dengan adanya WISE ini nih, iya. kemana mereka harus mendaftar? Oh gitu? enggak, silakan hubungin nomor HP saya ya di 0422 212 567 gitu. Oke, Ya. nanti dilihat di Iya. nomor di bawah ini Iya, ya, kita akan iya, tampilkan oke. nomor supaya Iya. bisa menghubungi Pak Suhana bagi mereka yang ingin mengetahui Si. sebenarnya dia Cocoknya bidang apa? Betul, betul. Ya. Iya. Termasuk bidang bisnis juga Pak? Sama, bisnis apa? Misalkan bisnis bidang air, bisnis bidang otomotif, bisnis bidang sarang burung walet itu semua juga ada gitu. Beda-beda gitu. Ya, ya. Ini Bapak cerita sarang walet nih. Iya. Saya banyak dapat kesan Iya. dan cerita Iya. bahwa ternyata main sarang walet itu tidak bisa sembarang orang. Betul. Ada orang yang sudah main malah banyak masalah. Iya gitu. betul, karena itulah sebenarnya kecocokan Pak Ce. Jadi kalau dia nggak cocok bidang walet, ya kalau dia main percuma, dia nggak akan sukses atau lebih sulit untuk mencapai kesuksesan, ya kan? Kayak Pak Gun sendiri, kenapa bisa sohor di bidang perkayu? Karena cocok. Saya pernah lihat lah Pak Ce-nya gitu. Dan saya yakin juga Bapak kalau dicek pasti cocok di bidang travel, bidang perhotelan karena Bapak kan pengusaha sukses juga di bidang itu. Itu pasti ada kecocokannya gitu. Jadi mesti matching ya Pak Matching, ya. iya. Dari Feng Shui sama Iya, apa yang mau Pak Ce, dikerjakan iya, sehingga gitu. lebih mudah mencapai Betul. ya. Betul. Dan lebih mudah mengkail rezekinya di situ Betul, ya Pak betul, ya. iya. Termasuk politik. Politik, Jadi iya, bagi politik, teman-teman yang masih semangat nih atau orang tua yang ingin Anaknya, melihat iya. anaknya sukses, Betul. pengen berikan pengarahan kepada anak-anaknya, jangan ragu-ragu untuk konsultasi kepada Pak Suhana Lim. Terima kasih ya. Oke. Pak, kalau kita lihat nih, dulu kan ceritanya di Jakarta ini kepala naga ada di daerah mana gitu. Ini kan bergeser terus Pak, tiap tahun katanya bergeser terus. Terus Indonesia juga begitu, provinsinya di mana provinsi yang akan menjadi lokomotif gitu loh, yang lain ngikutin. Bapak bisa kasih sedikit clue nggak ini? Kalau dari kacamata Feng Shui itu seluruh Indonesia sebenarnya yang pulau paling powerful itu Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oke. Kemudian sesudah itu Sumatera, kemudian Kalimantan, baru Sulawesi dan selanjutnya gitu. Ya, itu udah pakemnya ya kalau dari kacamata Feng Shui memang begitu. Makanya nggak heran kan dari zaman dulu selalu pusat-pusat kebudayaan yang hebat di Indonesia adanya di Pulau Jawa. Kemudian Sriwijaya kan ada di Sumatera. Nah itulah contoh. Kemudian kalau di Kalimantan itu ada kerajaan Kutai apa itu semua sebenarnya udah dikasih tanda itu.
Oke, tapi kalau kita lihat Pak, yang datang ke Jakarta kan banyak tuh mencoba adu nasib. Ya, adu nasib. Ada yang berhasil luar biasa seperti Iya, Bapak bilang betul, tadi ya. iya. Tapi kok banyak juga yang gagal Pak. Salahnya di mana ini? Yang gagal itu biasanya sebenarnya kita nggak bisa salahin pulaunya atau kotanya. Tapi kan kalau dia salah jurusan, percuma kan akhirnya gagal. Itu sebenarnya kebanyakan dari salah bidang. Dia istilahnya nggak boleh kerja bidang air, tapi dia dagang minuman, dagang aqua, percuma. Dia lebih sulit. Jadi ibaratnya kalau orang tungguin toko 1 hari, harusnya dia bisa dapat ceceng. Ini dia karena salah jurusan paling dapat cepek atau gopek. Nggak maksimal, itu kira-kira analoginya. Jadi mereka-mereka yang belum beruntung datang ke walaupun ke pusat naganya Betul, ya. iya itu tetap dia nggak nggak maksimal bisa. ya. Iya, makanya kan di dalam budaya Tionghoa ada bilang begini, ketakutan seorang laki-laki yang terbesar dalam hidup adalah salah bidang kerja. Ketakutan seorang perempuan yang terbesar dalam hidupnya adalah salah mendapatkan pasangan. Nah, 2 ketakutan terbesar ini bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan sepanjang kita tahu pakcik kita. Itu yang saya bilang, kita kenal diri, sadar diri, baru kita bisa tahu diri. Kadang-kadang kan orang nggak tahu diri. Ya kan, dia nggak harusnya begini, tapi dia itu. Kalau orang Sumatera mungkin bilangnya emcaisi. Betul nggak, emcaisi? Jadi seharusnya dia tidak boleh misalnya pedagang di bidang besi. Betul, dia paksa. Jadi kita jangan latah, kita kerja apapun, yang penting cocok dengan Pak Cik. Kita nggak boleh, oh lihat Pak Gun sukses di kayu, saya ikut-ikutan jadi kayu. Lihat Bapak sukses di perhotelan, saya ikut-ikutan, belum tentu. Jadi masing-masing orang dulu kan bilang masing-masing orang ada hokinya. Nah itulah sebenarnya Pak. Tapi bisa nggak kejadian nih Pak? Bapaknya pengusaha, katakanlah air minum. Betul. Sukses luar biasa. Tapi terus dilanjutkan ke anaknya. Turun. Bangkrut Oh Pak. banyak yang begitu. yang Makanya saya sering begini. Banyak kasus gini, anaknya dikuliahin ke luar negeri, udah jadi profesor apa. Begitu disuruh jalanin pabrik bapaknya, dia tutup. Nah, anaknya frustrasi kan. Dia bilang, saya bodoh amat. Tapi saya bilang, kamu bukan bodoh, kamu salah jurusan. Harusnya kamu ke timur, kamu ke barat. Harusnya kamu ke utara, kamu ke selatan. Nggak bakal ketemu sumber emasnya. Nah, itulah Pak gunanya kita tahu. Betul. Jadi kalau salah jurusan, ya itu udah paling sedih. Walaupun sudah disediakan Percuma. fundamental yang hebat oleh orang tuanya, tetap nggak bisa ngelanjutin dengan sukses ya itu Pak. Banyak. Saya udah sering ketemu. Makanya saya bilang, papa kamu atau engkong kamu boleh raja tekstil, tapi kalau pakcik kamu nggak cocok di tekstil, jangan sentuh. Nanti bisnisnya bangkrut, kamu kecewa. Nah itulah banyak orang nggak sadar gitu. Itulah. Jadi. Wah sahabat Eljon, kita hari ini dapat banyak sekali insight dari Pak Suhanalim bahwa sebenarnya orang yang melanjutkan bisnis orang tuanya. Betul, itu harus. Belum tentu, iya. Ya Pak ya? Betul. Belum tentu bisa tepat dan belum tentu bisa membesarkan bisnis bapaknya. Betul, itu. Seperti bapaknya membangun ya. Atau kakeknya, itu banyak loh. Sering saya ketemu begitu. Jadi dia, raja tembakau. Tapi begitu turun ke cucunya bangkrut. Raja siapalah, raja industri otomotif, tapi begitu jatuh ke anaknya udah melemah gitu. Nah itu masing-masing ada dia punya Mia dibilangnya gitu. Nah supaya kita tidak salah melangkah, tidak masuk ke jurusan yang salah, Bapak bilang harus tahu diri. Tahu diri, bukan kenal diri. Kenal diri, sadar diri, dan baru kita bisa tahu diri. Dan tahu diri. Jadi tahu diri dia harus kemana ya Pak ya? Betul, harus ke utara atau ke timur gitu. Dia harus tahu. Nah tentu ini kita perlu pakar yang menggiring kita ke jalan yang benar sesuai dengan direction-nya. Bagaimana kalau pendapat Pak Gun nih? Nah, mungkin bisa ditambahin Pak Gun. Bagi saya dari dulu leluhur kita selalu mengecamkan orang itu mesti tahu diri. Tahu diri. Itu yang saya ingat dari saya kecil sudah diajarin gitu. Ya itulah pentingnya kita tahu diri. Tahu diri dalam arti yang benar dan arti yang tersirat. Itu semua tahu diri. Iya, luas artinya. Artinya kita nggak kenal diri kita tahu kita posisinya di mana, kita tahu keadaan kita bagaimana. Betul. Jadi dengan tahu diri itu bisa melangkah ke tempat yang direction-nya yang benar ya Pak Gun ya? Yang benar ya. Ya. Ini tambahan dari orang tua yang mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan tambahan buat pemirsa Eljon
baik ini adalah orang-orang yang senior, punya di rumah, punya anak-anak yang Betul, sedang anak meniti, cucu, iya, betul, iya. anak cucu yang sedang meniti bisnis Iya. ke masa depan, jangan sampai Salah jurusan. salah jurusan. Betul, iya. Jadi jangan segan-segan nanti bisa berkonsultasi kepada Pak Suhan Halim agar kalau seandainya bapaknya mengharapkan dia 5 tahun menjadi pengusaha sukses, mungkin karena directionnya benar. Salah, mungkin 3 tahun iya, 3 udah tahun. sukses. Kalau Ya. salah 10 tahun juga belum tentu sukses. Iya. Betul. Iya. Jadi kalau salah itu bisa Iya. jalannya panjang, Iya. jalannya lelah, Betul. ya capek, tapi nggak Capek. capek-capek ya Pak ya. Betul. Oke, ini luar biasa kita mendapat insight dari Pak Suhan Halim yang memberikan insight luar biasa kepada kita. Nah, Pak Suhan Halim, Iya. tadi disebutkan hari ini launching WISE. Wise, betul. Oke, Wise, iya. WISE itu Bapak pengen menuju kepada pekerjaan lebih banyak sosial dan Sosial, budaya. iya. Memang kita benar-benar pure non-profit organization. Jadi kita juga istilahnya dari kita untuk kita bergotong royong lah selama ini, selama kira-kira 3 tahun lebih. Saya juga sama teman-teman yang istilahnya punya visi yang sama dengan saya itu, kita ya saweran untuk menggerakkan WISE gitu. Tujuan WISE itu sekali lagi budaya dan pendidikan. Udah, kita dua itu. Kita nggak ada main di politik. Non politik kita. Non politik ya. Iya, jadi Pak Gun ini selalu advice ke saya. Jadi kita jalurnya jalur budaya. Jadi budaya itu lebih netral. Dia nggak mengenal agama apapun. Yang penting budayanya sama. Dia nggak mengenal latar belakang etnis apapun. Yang penting budayanya sama. Bahkan kan Pak Jokowi sendiri selalu menganjurkan nguri-nguri budaya ya. Kebudayaan itulah karena budaya itu adalah identitas diri kita. Siapa diri kita. Nah, tapi jangan salah. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang chauvinis. Oh, semua hebat cungko. Enggak. Kita pokoknya budaya kita. Kita ingat siapa leluhur kita, siapa asal usul kita. Kan dibilang kacang nggak boleh lupa kulit ya Pak. Bener nggak? Nah itulah sebenarnya tujuannya di situ. Kalau kita lihat budaya Tionghoa, Pak, Iya, itu kan luas sekali. betul. Mulai dari pendidikan, bagaimana menghargai orang tua, Iya, iya. bagaimana di meja makan, Iya, iya. bagaimana perilaku, ya, Pak. Iya, dengan sesama manusia, Sesama dengan manusia. teman, dengan Nah, atasan gitu. Ada acara Ti Zi Kui yang Iya, begitu iya, betul, betul. populer ya Iya, Pak ya. Betul. Nah, Bisa nggak diceritain ke kita Pak? Iya. Kira-kira apa saja yang akan didorong oleh Bapak Iya. supaya WISE ini mempunyai ciri khas nantinya kemana melangkah budaya karena saking luasnya budaya betul. Tionghoa ini, Pak. Jadi pertama-tama itu saya selalu tekankan gini ke semua yang follower saya. Kita tahu diri dulu. Kita juga bisa bersikap respect ke orang tua kita. Karena salah satu pembeda budaya Tionghoa itu adalah kita ada namanya filial piety. Sun, Xiao Sun. Nah itu yang saya mau tekankan. Jadi kebanyakan yang orang-orang wise ini anak muda saya bilang, kamu nggak usah muluk-muluk lah ngomong yang aneh-aneh. Kamu respect dulu ke orang tua kamu. Itu udah satu titik awal. Betul nggak Pak Gun? Xiao Sun. Banyak orang sekarang nggak Xiao Sun loh. Nah itu yang saya sedih. Makanya saya selalu coba ingatkan. Kita mulai dari lingkup yang terkecil. Bagaimana kita treat parent, bagaimana kita treat Xiong Ti Ceme. Udah itu aja, simple kok. Jadi kamu mau bagaimana solehnya itu masing-masing lah urusan kamu dengan Tuhan kamu. Tapi tindakan kamu harus nyata dulu. Bagaimana terhadap papa mama, kungkung popo. Kan ada orang yang lupa, bener nggak Pak? Sampai dia udah nengokin lingkungan keluarga apa. dulu. Nah, itu saya mulai dari yang jangan yang muluk-muluk lah. Saya mulai dari yang terkecil gitu. Jadi itu. Jadi mulai dari orang tua sendiri, Betul, kita ya. respect lah Ada gitu. kakek, Betul, nenek, papa, iya. mama, Xiong Ti Ceme, kakak iya. beradik, Iya, sibling, bagaimana iya. mereka merespek Betul, dan betul. saling mencintai ya Iya, Pak ya, saling iya. mendukung ya Pak ya. Betul. Kalau dalam keluarga kompak dibilang kan sukses ya. Jia he wan si xing, betul nggak Pak? Ya kan? Keluarga yang kompak, ya semua sukses. Iya. Nah itulah kita pegangan sederhana kok. Kita nggak yang wah muluk-muluk bagaimana, enggak. Saya cuma mulai dari diri kita sendiri. Kenal diri, sadar diri, tahu diri. Itu Wah, aja. hebat. Iya. Jadi insight dari Pak Suhana, kalau kita sudah tahu diri, Iya. kita gampang mengembangkan diri. Betul. Ya Pak ya. Betul. Sudah mengenal, mengetahui Iya. siapa kita. Iya. Gitu.
Baik, sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, kita sampaikan di sini obrolan kita dengan Pak Suhanalim. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Memberikan Bapak kesempatan kepada Eljon TV yang sudah meliput Bapak hari ini. Kita bisa ngobrol. Sahabat Eljon bisa mendapat tambahan informasi bahwa kalau ingin lebih cepat mencapai tujuan itu bisa konsultasi karena harus masuk ke jurus yang sesuai. Benar, iya. Kalau nggak salah jurusan sedih gitu. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya juga terima kasih ya. Ya. Pak Gunawan, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Sahabat Eljon, sampai kita ketemu lagi pada episode yang akan datang. Tetaplah di Eljon Chinese Community. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!